Syifa Dewi, mahasiswa tingkat 2 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai materi implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Untuk itu, kalian harus stay tune dan yuk kita simak videonya bareng-bareng. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu terdapat tingkat kinerja. Yang pertama ada kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi, yang dimana kinerja pada tingkat organisasi ini terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Lalu yang kedua, terdapat kinerja proses, yaitu kinerja pada proses tahapan ini dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga, terdapat kinerja individu atau pekerjaan, yang dimana suatu pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi dengan tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu menurut Ramir dan Brecht. Selanjutnya, terdapat garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin tahun 2001, kinerja itu sendiri merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja itu sendiri sebagai hasil, bukan karakter sifat dan perilaku. Lalu, menurut Richard pada tahun 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Nah, dari beberapa definisi ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merujuk pada pengertian sebagai perilaku, yang merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual ini orang kerjakan dan dapat diobservasi. Lalu kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Dan juga kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, melainkan tindakan itu sendiri. Dalam suatu kinerja tentunya terdapat beberapa unsur, yaitu diantaranya yang pertama, hasil-hasil fungsi pekerjaan. Yang kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Unsur yang ketiga yaitu suatu pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, periode waktu tertentu. Unsur yang kelima yaitu tidak melanggar hukum. Dan unsur yang terakhir yaitu sesuai dengan moral dan etika yang berlaku. Selanjutnya, terdapat beberapa indikator yang harus diperhatikan dalam suatu kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus mengarah pada hasil dan semangat untuk menghasilkan suatu nilai. Yang kedua, harus dapat diukur, sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Lalu yang ketiga, unit dan personal yang diukur kinerjanya harus memahami metode penelitian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penelitian dapat dikomunikasikan sesegera mungkin. Indikator yang kelima, tersedianya mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Dan indikator yang terakhir yaitu bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang.
Pembahasan kita yang terakhir yaitu dalam peningkatan kinerja terdapat dua faktor, yaitu faktor pendorong dan penghambat. Yang pertama yaitu faktor pendorong, meliputi audit modal intelektual yang bertujuan untuk memonitor dan mengatur modal intelektual suatu perusahaan. Lalu yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Lalu faktor penghambat meliputi yang pertama masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Dan yang terakhir, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi suatu perusahaan. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan dari aku mengenai materi implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Semoga menambah wawasan kalian ya. Thank you for watching and see you. Bye-bye.